saat banyak orang mengagungkan lajunya teknologi, di saat banyak orang pula menyandarkan pada modernisasi hingga menganggap segala yang konvensional sebagai peradaban yang tertinggal, tak ayal segala gaya serta pemenuhan kebutuhan yang bernama potret kehidupan menanggalkan yang lama, membanggakan yang baru. Fenomena kehidupan kota dengan kehidupan desa memang selamanya tak mudah disandingkan. Jika di kota segala pemenuhannya serba instan, sedangkan di desa bertumpu pada kekayaan alam. Perihal gula merah misalnya, warga Gumuk Agung, Desa Gintangan, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, sejak dulu hingga kini masih menggunakan cara-cara konvensional. Mulai proses pengambilan legen yang biasa dilakukan oleh seorang penderes, proses memasaknya hingga menjadi gula dilakukan oleh seorang ahli khusus dengan peralatan yang khusus pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa netizen dimanapun berada, kami saat ini berada di Dusun Gumuk Agung, Desa Gintangan, Kecamatan Blimbing Sari. Nah, di sini kebetulan masih banyak warga di kampung yang sampai saat ini memiliki sebuah keahlian, yaitu dalam mengolah sebuah gula yang memiliki ciri khusus, yaitu gula merah. Kan itu Pak ya. Nah, ini sudah daerah-daerah lain sudah langka Pak. Sekarang di sini masih aktif ya. Nah, ini kebetulan ada ibu sedang menata-nata hasil daripada olahan gula merah dimasukkan ke tempat. Dan di samping saya ini siapa namanya Pak? Pak Masum. Pak Masum ini mulai kecil konon ini ahli memanjat Pak ya. Kalau istilahnya sini apa, deres Pak ya? Deres ya. Ahli deres, yaitu untuk bahan baku pembuatan gula merahan begitu. Pak Masum, nah ini ceritanya gimana Pak? Proses untuk membuat gula merah itu awalnya seperti apa Pak? Awalnya pertama ya Pak ya. Yeah. Pertama lah pohon kelapa itu kan buat istilahnya pataran. Pataran. Untuk naik istilah ondol apa sih itu? Kelapa. Terus praktek setelah itu lalu itu buahnya Pak, buahnya atas itu buahnya. Buah yang kecil itu buah kelapa itu ya. Buahnya, calonnya buahnya. Bukan buahnya, istilah kembangnya. Kerucuk. Kalau sini orangnya nyebutnya kerucuk ya. Atau kembangnya itu. Dipuget. Diikat, lalu dikuat terus tiluk sini. Akhirnya dipagas ini. Dipangkas ya. Pagas berapa hari kan sudah tetes airnya tuh, airnya kelapa itu tetes, terus ditadah istilah buat dulu bumbung. Oh, dari bumbung dulu malah itu. Tapi sekarang ini kemplang bisa. Oh, kemplang maksudnya kayak apa, tempat-tempat plastik itu gitu ya. Terus setelah itu dikemanakan Pak? Berarti ciriken juga nggak apa-apa Pak ya? Iya, ciriken itu. Kemplang di sini. Oh, ciriken itu kalau sini orangnya kemplang namanya. Ciriken besar tapi kemplang itu kecil. Oh, gitu ya. Terus setelah dari tertampung semua, dibawa kemana prosesnya itu Pak?
Bawa pulang. Bawa pulang, terus? Terus diolah ini seperti ini. Oh, diolah seperti ini tadi. Gitu. Mulai apa air itu langsung digodok langsung. Berapa lama butuhnya itu, Pak? Oh lah ya lama enggak. Berapa, Bu? Sampai berapa lama, Bu? 7 jam. Coba, Pak, kita mendekat dulu ke ini proses ini, Pak. Pak Lurah tetap sini aja, Pak Lurah, tetap aja. Nah, terus 7 jam menurut Bu siapa, Bu? Bu Ratni. Bu Ratni memang aktif masak. Mau ke sini, Bu? Sini, Bu. Oke. Nah, Bu Ratni ini ternyata memang ahli memasak atau menggodok proses gula. Kalau di sini namanya agen ya. Legen. Sajeng. Gula. Jadi air berbentuk air itu yang rasanya manis itu kalau di sini orang menyebutnya legen. Nah, ketika diproses lewat tempat wajan yang besar ini setelah matang seperti ini disebut namanya gula merah. Itu. Jadi ini memang aktif tiap hari ya. Tiap hari. Berarti Ibu ini memang memang setiap harinya memang khusus ini. Memang khusus ini ya. Secara sumber pokok ya ini, Pak. Oh gitu ya. Ini dijual kemana aja ini, Pak? Ada pengepulnya. Sini yang ngepul. Kesempatan sini ya pengepul. Oh gitu. Pengepul semua itu. Ini kalau satu wadah begini ini panas, Pak ya? Panas. 4 on satu wadah gini ya. 4 on. 3 on setengah, 4 on setengah. Lek gini mana ya? Pokoknya 1 kilonya lek waktu Ini sekarang tengah 5 on ini. Oh, yang ini 5 on. Harganya sampai ketemu berapa itu per kalau? kilo. Oh, per kilo. 1 kilonya berapa? 11.000, Pak. Iya, Den. Saya itu 11.000. 12. 1 kilo 12.000. Terus kira-kira sekarang Berapa kilo? ini dari jadi sekian banyak 1 2 3 4 5 6 7 kurang lebih 20 ya. Berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo ya. Ini 10 kilo kali 12.000 ya. 100 kilo. Oke. Sekarang prosesnya, Pak. Mulai pertama tadi pengambilan air dari legen tadi hingga menjadi ini kira butuh berapa lama waktu? Pokoknya 1 hari 1 malam main 2 kali. Manjatnya. Manjatnya 2 kali. 2 kali ya. 2 kali. Berapa? 2 kali. 2 kali. Oh. Kan 2 kali. Jadi 20 ini ya. Hari sama malam. Berapa? 1 hari. Oh, sehari semalam. 2 kali. Oh gitu. Tapi sekarang enggak lek sore itu biasa dikocak aja. Enggak ambil. Oh, enggak nunggu gitu. Enggak ngambil. Biarkan. Ini dari berapa pohon, Pak? Yo, lek masalah pohon, Pak. Lihatilah yang Oh, ngolah. Oh gitu. Yang kerja. Lek pohon, lek masalah berapa pohon itu lihat-lihat yang Ya, ini gampangnya salah, ini apa arek iku pohonnya elekan apa arek apian gampang ngono lho, Pak. 28. 28 pohon, Pak. Ya. Dari ini 28 pohon. Ya. Jadi kurang lebih 20 tempat atau 10 kilo ya. Ya. Semuanya ini jadi 10 kilo dari 28 pohon. Dengan harga 1 kilonya 12.000. Berarti ini langsung dijual ya? Langsung. Sudah laku, sudah ditunggu langsung. Ya? Apa dimakan lek ditunggu? Oh gitu. Pak Lurah, setelah tahu prosesnya seperti ini Pak Lurah, ternyata luar biasa. 28 pohon kelapa itu hanya mampu memproduksi gula seperti ini, kurang lebih menjadi 10 kilo. Yang per kilonya itu 12.000. Nah, kira-kira apa yang dilakukan desa, Pak Lurah di sini nih, ini untuk membantu mereka percepatan mungkin atau peningkatan perekonomiannya. Jadi untuk meningkatkan Nggih. pengembangan gula merah ini nanti pihak desa akan membuka koperasi. Membuka koperasi ya. Jadi di sana nanti bisa untuk untuk modal kerja dari teman-teman gula merah. Gitu. Berarti artinya para petani gula merah ini tidak hanya mengandalkan
gula merahnya ya, Iya. tapi dalam kehidupan ada sesuatu yang bisa membantu begitu Mas. Membantu ya, betul ya. Gitu ya. Jadi harapannya itu, jadi dengan ditopang dengan koperasi nanti aliran perekonomian di Gunung Agung, khususnya Desa Kintangan ini kan bisa berkembang dengan baik kan. Oke. Iya. Oke, Pak Masum, saya tanya lagi sekarang ke Mas Masum. Untuk warga sini apa mayoritasnya kerjanya memang untuk gula merah ini memang Mayoritas. ya? Mayoritas ya. Pokok kerja pokok memang buat Berarti ahli memanjat memang orang sini ahli. ya? Ahli. Itu semua dari orang sini juga ya? Oh, ini padahal manjat tuh susahnya minta ampun. Susah mampun. Jenengan kan mulai muda sudah ahli manjat ya? Seusia ini masih berani nggak manjat itu? Nggak berani karena ya sudah lama. Sudah pensiun ya? Jadi ngajar yang muda-muda kan gitu. Terus kata-kata pernah jatuh luar biasa. Berapa kali jatuhnya? Sampai segini. Oh gitu Bu Seperti copot dah. Copot, Copot apa sih bajing ya? ya? Bajing. Tupai. Tupai. ya. Tupai. Nah, Jadi masa larinya kayak tupai gitu. Pak Masun, nanti saya kepingin tahu proses orang memanjat, orang deres, itu tolong diantar ke lokasi nanti ya. Bagaimana orang itu manjatnya kayak apa tupai tadi itu ya. Nanti diantar. Mungkin sekarang sudah ada, Pak. Iya, sudah mulai Ya. mana? Mungkin. Oke. Ikut sudar itu ya sudar. Untuk menjadi gula merah yang siap saji, ternyata prosesnya cukup panjang dan berliku. Awalnya harus ada seorang ahli memanjat pohon kelapa yang cukup tinggi, yang oleh orang kampung disebut sebagai penderes. Karena penderes inilah yang menentukan perolehan legen sebagai bahan baku pembuatan gula merah. Jika pada umumnya memanjat pohon kelapa dilakukan oleh kalangan pemuda, namun bagi warga Dusun Gumuk Agung, Desa Kintangan justru dilakukan oleh orang tua yang sudah berusia 55 tahun. Pemirsa netizen dimanapun berada, nah ini kebetulan kami ingin mengikuti proses bagaimana sih memproduksi gula merah itu. Nah ini kebetulan ada seorang bapak yang ahli memanjat pohon kelapa untuk proses penderesan Pak ya. Kita namanya Suprapto. Pak Suprapto, warga kampung atau Dusun Gumuk Agung, Desa Kintangan. Nah ini kita ada Pak Lurah. Nah ini jadi kita akan mengetahui seperti apa proses memanjatnya, maka akan kita ketahui. Monggo Pak Suprapto. Pemirsa, ini praktek yang dilakukan oleh Pak Prapto barusan
ini sudah dilakukan dengan sempurna. Ternyata seperti itu memang proses penderesan Pak namanya Pak ya. Betul ya. Pak Prapto, usia sekarang berapa Pak Prapto? 55. 55 masih mampu urusan panjat memanjat Pak ya. Apa anunya Pak? Apa resepnya Pak? Masih Rasanya ya enggak ada apa-apa, sudah makan saja Pak, nasi rasanya. Pak Prapto Banyak nggak ya. pernah merasa gemetar atau takut gitu? Oh, enggak pernah. Hmm. Enggak pernah apa-apa. Pak Prapto, ini yang dimaksud itu apa namanya? Sandaran itu ya, Ya. atau tempat memanjat itu ya. Ya. Itu menyempurnakan apa diuntungkannya juga dengan mudah memberikan kemudahan atau bagaimana? Untuk memberikan kemudahan supaya cepat naik naik pohon kelapa. Oh gitu, Ya. gitu ya. Sejak usia berapa Pak Prapto? Sejak usia 8 sejak usia 25 tahun. 25 tahun sudah ya, nderes ya. Ya sudah, Anaknya berapa Pak? anaknya 2. Dua ya. Yang pertama usia berapa? Usia 86. 86. Kelahiran 86. 86. Sekarang sampai berapa? Pemirsa, Pak Prapto ini ternyata menggeluti urusan panjat memanjat, ya gitu Pak ya. Proses penderesan untuk langkah awal pembuatan Gula Merah dilakukan sejak usia 25 tahun. Waktu itu masih bujang atau Sudah menikah. sudah menikah? Tapi belum punya anak ya. Belum Punya anak ya. Mudah-mudahan Bapak yang sekarang ini di samping saya sudah memasuki usia 55 tahun, namun masih punya semangat. Nah, ini Pak Lurah perlu dikasih Iya. penghargaan khusus ini. Usianya masih usia sudah 55 namun masih punya semangat yang luar biasa. Tenaganya masih fit. Ya, fit ya? Ya. Waduh. Berarti selain manjat lainnya juga masih mampu Pak ya? Ya, yang lewat mampunya, Oh, Pak. kelihatan mampunya. Wah, ini luar biasa. Pak Prapto dengan jujur mengaku kalau cuma urusan begini nih, katanya satunya sangat mudah. Manjat lainnya pun lebih mampu katanya itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan untuk Anda semua bisa memberikan manfaat.